Selin, lagi di mana? Lagi di hotel Ini hotel apa namanya? Mercure. Oh, Udah lama kita nggak makan-makan di hotel gitu ya. mahal. Ngopi aja, ngopi. Di Jakarta enggak lah harusnya. Sama-sama hotel kok mahal mah, sama aja. Enggak lah. Jadi hari ini tujuan kita datang ke hotel untuk apa? Mau interview Oh, interview? Interview siapa? cewek. Oh, cewek. Siapa itu? Cewek. Cewek siapa coba? Nggak tahu, saya mah ketemu cewek dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Jadi saya nggak pernah ketemu cewek sih. Jangan bohong, ini dia bilang pacar loh. Oh, pacar? Iya. Oh, Coba yang jujur ngomong. saya pacar cuma ada satu kok di depan saya. 저는 아메리카노 시켰습니다. 아메리카노 없이는 못 살겠더라고. 15 menit lagi katanya sampai. Oh, pacar saya datang 15 menit lagi. Aku udah kontak. Oh gitu. Tapi pacar saya kok kontaknya sama kamu ya? Kan aku yang kontak duluan. Oh gitu. Iya. Di Korea sebenarnya ada banyak-banyak jasa pacar. Contohnya ya, misalnya saya habis mabok sama teman-teman atau sama orang kantor, keluar dari tempat minum atau tempat daging, kalau lihat lantai-lantai kan banyak kartu nama gitu ya. Nah di situ ada tulisannya massage atau namanya in deheng, itu namanya jasa pacar. Tapi kalau di Korea saya sih nggak tahu ya, karena belum coba pengalami. Dengar-dengar sih dari orang ya, itu kayak 19 plus gitu. Emang iya? Iya, soalnya di kartu nama itu ada foto-foto tete-tete yang bikini gitu. Porno star yang orang Jepang gitu. Oh. Tuh, teman-teman Indonesia juga kalau ke Korea katanya pada heran, kok ini kartu nama foto seksi-seksi semua, foto tete-tete gitu. Jasa pacar itu saya nggak tahu batasnya sampai mana, tapi setahu saya tuh bisa bobo bareng juga tuh. Tapi nggak tahu ya, harusnya sih tambahan biaya ya. Nggak mungkin dong saya telepon, langsung bisa bobo bareng nggak sih sama cewek ini? Nggak mungkin bilang bisa lah. Terus kata kamu kan kemarin tiba-tiba ada yang jasa pacar kan? Aku lihat di TikTok. Makanya saya penasaran banget, Indonesia itu jasa pacarnya seperti apa gitu. Kalau Korea sih kurang lebih arah ke musim. Tapi ada juga yang bener-bener cowok-cowok kesepian kan. Minta temani nonton, atau temani makan, atau temani kondangan. Mungkin begitu. Emang ada ya cowok yang nggak berani deketin cewek gitu? Adalah, nah, cowok itu mungkin sakit hati, makanya udah nggak berani lagi di depan orang-orang gitu. Halo, Elisa. Halo, Jo. Duduk. Duduk dulu. Mau pesan sesuatu dulu nggak? Aku jadi malu deh Jo kalau syuting. Aku yang grogi. Kakak udah 3 tahun ini? Udah 3 tahun lebih. Wow, lama juga. Nah jadi ini cewek yang tadi aku bilang mau datang. Sang pacar. Pacar saya kan? Iya, tapi pacar itu dari jasa. Kalau pacar beneran aku tonjok kamu. Jadi kenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Yesi dari Pinjem Doi. Tapi Yesi itu nickname kan, bukan nama asli Ya, kan? nickname. Karena kalau nama asli nanti bahaya. Iya, betul. Oh, tadi katanya ada kenalan orang Korea, berarti bisa dong pakai bahasa Korea dikit-dikit. Nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Annyeonghaseyo bisa nggak? Anjak bisa aja. Kalau boleh tahu tuh jasa pinjem doi itu apa sih? Jasa pinjem doi itu kayak jasa sewa pacar dan bestie ya. Jadi ada kalau misalnya ada orang yang mau curhat atau gamon gitu, ya bisa sewa ke pinjem doi. Oh gitu. Iya. Kamu kerja di sini udah berapa lama? Aku baru 2 bulanan. Baru 2 bulan ya? Masih newbie sih yang. Umurnya berapa sih? Kayaknya masih kecil banget gitu ya. Masih muda banget. Umur aku 20 tahun sih. 20. Masih muda sekali. Terus aku mau tanya, kalau talent di pinjem doi ini tuh rata-rata kliennya tuh umurnya dari berapa sampai berapa? Kliennya ya? Pengalaman aku tuh kayak cuma 18 sampai 40-an aja sih. Oh, sampai 40 ada? Iya, Wow. Kalau misalnya talent yang lain ada umur 60-70 juga? Ke situnya nggak tahu sih, nggak pernah soalnya aku baru dapatnya kayak yang 40-an aja gitu. Oh gitu. Kalau ke 50 ke atas
sampai saat ini belum pernah sih. Kalau sampai umur 40 tuh ngobrolnya gimana? Nyambung nggak sih? Iya, kita ngikutin alur aja sih, kayak dia ngomongin apa, jadi kita kayak ngikut gitu. Jauh juga ya, 40 berarti bedanya sama kamu 20 tahun. Iya. Jauh ya? Jauh, bayar. Terus tuh biasa klien kamu tuh nyewa jasa kamu tuh biasanya tujuannya buat apa? Iya, kayak ada yang requestnya sebagai pacar, terus sebagai bestie, kayak dia kayak cuma pengen curhat gitu, atau dia tuh yang gamon sama mantannya sebelumnya lah gitu. Ya banyak sih sebenarnya. Kalau offline itu kebanyakannya nonton gitu kan, nonton, makan, dan yang kondangannya juga ada. Ada juga ya? Ada. Terus kalau misalnya lagi jalan bareng gitu, kamu dijemput atau berangkat sendiri juga kayak sekarang? Kalau offline itu ya, talent sama klien nggak boleh satu kendaraan. Oh gitu? Ya, jadi langsung ketemuan di lokasi. Oh, kalau boleh tahu kenapa nggak boleh satu kendaraan ya? Takut dijual ginjal kali ya, culik gitu ya? Nggak gitu. Kamu pernah takut nggak sih diculik gitu? Kan ini kan maksudnya kamu ketemu sama orang asing gitu ya? Iya. Ada rasa takut gitu nggak sih sebenarnya? Rasa takut ada ya, karena kan kita belum pernah ketemu sama orangnya nih. Iya. Kita kan nggak tahu kan niat seseorang itu kayak gimana gitu kan. Tapi ya namanya juga kerjaannya kayak gini, terus ya kita harus seprofesional mungkin gitu. Jadi ya udah. Nggak ada kayak tim-tim yang diem-diem jagain kamu gitu ya? Nggak ada. Rata-rata tuh klien tuh sewanya berapa lama? Kalau buat offline itu kebanyakan tuh 3-5 jam ya, kebanyakan. Nah, tapi dari 7 sampai 10 atau 12 jam tuh ada. Tapi kalau misalkan online yang chat 30 hari pun ada. Chat 30 hari atau V-call gitu. V-call kan ada yang 1 jam, 30 menit atau yang 2 jam juga ada. Terus selama chat-chatan 1 bulan gitu kan biasa kalau orang pacaran suka minta pap kan? Ada yang suka minta gitu juga nggak? Kan di sini ada paket pap juga. Jadi kalau misalkan dia mau pap ya order dulu. Gitu. Tapi dia kadang ada yang minta foto aneh-aneh gitu nggak sih? Minta pakai baju inilah, itulah gitu. Sejauh ini sih pengalaman aku nggak ada ya yang kayak gitu. Dan di sini kan bukan dilarang buat saling suka ya gitu. Mau talent dan klien saling suka pun nggak dilarang gitu. Jadi ya itu kan tergantung perasaan masing-masing orang kan gitu. Masa sih mau dilarang gitu kan? Oh jadi kamu juga pernah ngalamin kayak yang sama klien kamu sendiri tuh saling baper gitu? Kalau aku sih sejauh ini nggak pernah baper sama klien ya, tapi klien ada yang baper beneran gitu sama aku. Gitu? Iya. Terus kamu responnya gimana dong? Iya. Bayar dulu dong gitu. Jadi selama 7-12 jam tuh kegiatannya ngapain aja kalian, jalan-jalan keliling kota atau gimana? Paling kayak makan, tapi kan kalau misal aku tuh belum pernah dapat orderan yang 10-12 jam belum. Paling kayak 3-5 jam aja gitu. Dan itu paling nonton, waktu nonton itu 2 jam sih. Iya, 2 jam kan, terus makan keliling gitu. Terus kalau yang chat, itu benar-benar chatnya tuh intens 30 hari chat terus? Tergantung kliennya sih. Kalau paket chat gitu, kamu paling banyak pernah dalam satu waktu handle berapa orang? 7 maybe. Nggak kuat aku jadi dia beneran. Serius? Tulis chat aja mager. Kadang aku juga kalau mager tuh VN, kalau mager ketik ya gitu. Memang ada plusnya sih Ju sewa pacar. Nggak bakal berantem aku rasa. Iya, nggak bakal berantem kecuali ya emang si klien dan si talentnya ini udah main hati. Mungkin kayak udah baper-baperan gitu, pasti ada kan berantemnya kan. Tapi kalau misalkan di sini kita nggak boleh marah-marah ke klien. Oh gitu, ada rules-nya ya? Iya, ada rules-nya. Rules-nya itu nggak boleh marah-marah ke klien. Terus kalau misalkan ketemuan offline date itu kita cuma dari agensinya itu cuma diperbolehkan pegangan tangan sama nyender. Selebihnya itu tergantung talent masing-masing ya, diperbolehkan atau enggak. Oh, jadi batasnya sampai cium? Enggak.
Ya, batasnya sampai senderan, pegang tangan, terus pelukan. Pelukan nggak? Pelukan ciuman nggak? Oh, pelukan nggak boleh. Nyender doang. Iya. Tapi kalau misalnya cowoknya agak layu-layu dikit, pelukan kasih nggak? Ya itu tergantung talent masing-masing. Oh gitu ya? Iya. Maaf ya, kalau di Korea ya, saya juga belum pernah pakai jasa Korea gitu sih sebenarnya. Tapi kalau di Korea ada yang kondangan bareng, ada juga mungkin cium-ciuman. Tapi nggak tahu ya benar atau enggak ya. Ada juga yang sampai jadi bener-bener bahasa jeleknya apa sih? Check-in. Check-in. Di sini juga sebenarnya ada nggak sih? Sejauh itu kayak check-in atau apa tuh enggak sih. Tapi misalnya walaupun talentnya mau kan itu pilihan masing-masing kan ya? Ya. Memang dilarangin, tapi kan itu pilihan dia kan. Pilihan talent dan si klien. Kalau memang sama-sama suka, ya udah mungkin kali ya diam-diam gitu kali, ada kali ya. Ya, maybe. Soalnya di Korea juga kalau misalnya telepon ke jasa itu, oh saya mau check-in, pasti bilang nggak bisa, iya nggak sih? Kalau nggak ya digerebek polisi dong. Oh iya bener sih. Iya. Mungkin ngobrol sama diam-diam sama talent diam-diam gitu kali ya. Soalnya kan tamu itu nggak selalu satu macam. Ada yang baik, ada yang tengah, ada yang otaknya musum juga. Pasti ada. Iya. Nggak mungkin nggak ada loh. Iya, kalau misalnya kamu dapat klien kayak yang otaknya porno banget gitu, menyikapinya gimana sih? No mesum, di sini tuh no mesum. Jadi kalau misalkan ada yang mesum, ya aku bilang baik-baik ke dia. Kamu kalau misalkan mau mesum ya jangan di sini. Aku bilang kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan dia udah kelewatan batas gitu, ya I don't know juga ya kalau ke situnya. Tapi kan di sini tuh ada si klien itu kalau mau update itu suruh verifikasi KTP dia. Ya kita nggak tahu kan ya orang-orang di luar sana tuh berpikirnya kayak gimana kan. Jadi ya hati-hati aja sih gitu. Udah jadi resiko kerjaan ya? Udah jadi resiko kerja. Kamu malah lebih grogi daripada Yesi ya? Iya, aku lebih grogi. Yesi santai kayaknya. Terus kalau misalnya lagi dating offline, biasanya tuh yang bayar makanan siapa? Transport sama biaya ketemu itu semuanya ditanggung klien sih. Biasa per foto gitu dibayar berapa sih? Startnya dari 10 ribuan. Satu foto? Order offline-nya itu startnya dari 70 ribuan. Oh, 70.000 per jam? Oh. Gitu. Terus kan aku lihat reviewnya ada yang kalau misalnya offline date suka ngajak selfie bareng kan, kalau itu kena biaya lagi nggak? Enggak kalau itu. Tapi tidak takut, misalnya kan udah selfie bareng-bareng nih. Nanti suatu Yesinya udah nikah, oh suaminya tahu gimana? Iya. Apa jangan-jangan udah menikah? Belum lah. Ya kita kalau misal si talent punya pacar ya nggak tahu juga sih ya. Bentar, aku ada satu pertanyaan lagi sih. Tapi kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Penghasilannya dari jadi talent di Pinjam Doi itu berapa sih? Kalau penghasilan itu kan tergantung klien yang order ya, jadi nggak nentu. Tapi kalau di lata-latain per minggu atau per bulan? Ya cukup lah. Cukup lah ya? Oke. Cukup lah. Berarti sekarang tinggal sama keluarga? Iya, aku masih sama keluarga. Tapi keluarga tahu? Keluarga tahu aku kerja kayak gini. Oh, yang penting udah dapet izin. Iya, yang penting udah dapet izin sih. Pokoknya saya intinya pengen tahu Korea sama Indonesia bedanya apa gitu. Kalau Korea di otak saya arah ke musim soalnya. Indonesia sih mungkin ada yang aneh-aneh juga, tapi kalau saya dengar-dengar hari ini lebih arah ke beneran cari teman gitu. Iya. Orang lagi kesepian, jalan-jalan bareng gitu, atau butuh ngobrol pakai chatting gitu. Soalnya aku pernah dengar di Indonesia apa di luar ya, pokoknya sampai bisa kadel gitu loh, peluk-pelukan. Mungkin di luar sih, mungkin di luar. Karena di sini nggak ada yang kayak gitu. Ya kalau dari agensi soalnya tidak diperbolehkan pelukan sama cium itu. Tidak perbolehkan, tapi ada juga yang mungkin begitu ya. Ya mungkin ya, mungkin who knows. kita Nggak ada yang nggak ada tahu yang ya. tahu kan, nggak ada yang tahu. Kamu
kamu minum dulu aja sampai masih penuh gitu Ju. Haus itu. Oke. Oh kalau pakai chatting dia kata-katanya sayang gitu ya, baby gitu. Iya sih, iya kalau dia requestnya jadi pacar ya. Jadi kalau misalnya aku ajakin kamu ketemu lagi aku harus bayar ya? Bener kan? Ya. Ya udah kalau gitu makasih ya udah mau aku wawancarain sama masuk di YouTube aku. Padahal harusnya kamu disensor. Tapi di sini mau nongol. It's okay. Yaudah, terima kasih ya. Bye-bye.